Gerakan Tanpa Asap Rokok. Yeay. Oke, di sini kita dari kelompok 2 IKMC Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga bakal ngebahas gerakan tanpa asap rokok. Jadi, program ini tujuannya itu adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat Kecamatan Johar Baru agar masyarakat tuh tahu bahwa pentingnya bahaya merokok di lingkungan sekitar keluarga agar nantinya diharapkan masyarakat Kecamatan Johar Baru ini segera berhenti merokok karena merokok ini dapat menyebabkan ispa. Bener gak tuh teman-teman? Betul banget. Kelihatannya pada sehat-sehat semua sih. Diharapkan teman-teman semua tetap menjaga protokol kesehatan supaya nggak tertular COVID-19 ya. Nah, saya di sini Dea Tarigan sebagai moderator dan kita bakal kenalan dulu mulai dari Anggi dipersilakan. Halo semuanya, aku Anggi Elena. Aku berasal dari Depok dan sekarang juga lagi di Depok. Halo Anggi. Halo, boleh dong Kak Ica kenalin dirinya. Halo semuanya, nama aku Ica, aku dari Bekasi. Hai Ica. Halo Kak Tara. Halo semuanya, aku Tara Zahira dari Depok. Hai Tara. Halo Tara. Boleh dong kenalan Salwa. Halo semuanya, aku Salwa dari Bekasi. Hai Salwa. Hai Salwa. Boleh dong Afina kenalan. Halo semuanya, aku Vina di Bekasi. Hai Afina. Halo Afina. Ayo Kak Kaira kenalan dulu. Halo, aku Kaira dari Depok. Halo Kaira. Boleh dong Rana diperkenalkan. Halo, kenalkan semuanya, nama aku Rana dari Bekasi. Halo Rana. Halo Rana. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita langsung choose to the question. Kira-kira nih teman-teman, pada sehat semua kalian ya? Pada praktekin 3M kan ya di rumah masing-masing. Pasti dong. Betul. Oke deh. Jadi kita langsung aja ya ke topiknya. Jadi tuh teman-teman, aku tuh mulai concern ya, kita tuh sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat udah mulai concern terhadap perilaku merokok yang semakin maraknya. Nah, kira-kira teman-teman semua memiliki keluarga atau teman-teman yang suka merokok atau enggak? Ada di teman-teman. Ada. Kalau keluarga enggak. Ada di tenda. Aku juga ada di Wah, ternyata banyak keluarga dan teman-teman. Banyak banget kayaknya yang melakukan perilaku merokok ini. Padahal perilaku merokok ini salah dan bahkan menyebabkan bahaya buat kesehatan kita, ya kan? Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan teman-teman kalian dan keluarga kalian yang sulit berhenti merokok, jadi bahkan candu dan bahkan kalau misalnya ditegur buat berhenti merokok malah marah. Gimana tuh teman-teman? Kira-kira aku pengen tahu dong dari Rana sendiri. Oke, jadi orang ngerokok tuh, apalagi zaman sekarang ya, pasti orang-orang kan kayak banyak nih yang kalau nongkrong nggak ngerokok dibilangnya cupu, jadi takut dibilang kurang keren gitu. Jadi alasan mereka ngerokok tuh biar keren aja. Banyak juga sih teman-teman aku yang kayak malu kalau misalnya nggak ngerokok. Kalau dari Kak Tara sendiri gimana? Bisa sih kayak yang Rana bilang karena ikut-ikutan temen gitu biar kelihatan keren. Tapi selain itu juga bisa karena stres. Terus dia akhirnya dia ngerokok buat ngilangin stresnya itu gitu. Karena baik juga sih orang-orang kayak ngerokok karena stres banget, bingung. Jadinya stress relief-nya ngerokok. Bener. Nah, aku juga pingin tahu nih, kira-kira kita nih, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, kira-kira dari perilaku merokok yang salah itu, penyakit apa saja yang bisa disebabkan?
Dan kita tahu bahwa bahaya merokok ini emang ternyata gak ngefek cuman buat perokoknya aja, tapi buat keluarga dan lingkungan sekitar juga bahaya. Bener nggak tuh? Kira-kira aku pengen tahu nih, menurut Ica sendiri gimana? Kalau menurut aku tahu ini dari Kemenkes. Berdasarkan Kemenkes itu, katanya kalau orang yang merokok itu bisa menyebabkan kanker mulut. Dan aku juga baca dari artikel-artikel juga kalau katanya resiko orang terkena kanker mulut karena rokok itu bisa 4 kali lebih besar daripada yang nggak merokok gitu. Wah, bahaya juga sih, bener-bener. Aku pengen tahu dong dari Kaira sendiri gimana tuh? Kalau misalnya berdasarkan sumber dari Kemenkes juga yang aku baca, merokok ini nggak cuma menyebabkan kanker kanker mulut, tapi juga bisa menyebabkan kanker paru-paru, karena kan dia merusak organ pernafasan kita. Jadi nikotin yang terkumpul itu bisa merusak fungsi kerja paru-paru kita, terus pernafasan terganggu juga. Nah, asap dari rokok ini juga bisa memicu penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Gitu. Wah, ternyata bahaya banget ya. Bahkan aku juga baru tahu loh, kalau misalnya ISPA itu disebabkan karena merokok. Dan kayaknya ISPA ini berbahaya banget gak sih? Aku pengen tahu dong kira-kira apa aja akibat dari penyakit ISPA ini. Boleh dong, Kak Tara? Spill. Jadi akibat dari ISPA itu bisa menurunkan kualitas dan produktivitas. Jadi kan misalkan karena dia sakit tuh, dia jadi nggak bisa kerja kan, nggak bisa bekerja dengan maksimal gitu. Iya, benar banget. Kalau menurut Salwa sendiri gimana? Menurut artikel yang aku pernah baca, akibat dari penyakit ISPA ini itu dapat menyebabkan gagal nafas akibat paru-parunya itu berhenti berfungsi. Terus juga bisa mengakibatkan kematian. Wah, parah banget sih. Harusnya tuh kita tuh harusnya bisa berhenti merokok karena emang ISPA dan merokok itu bisa menyebabkan kematian. Tapi emang kita belum tahu sih seberapa besar merokok itu bisa menyebabkan ISPA. Boleh dong Kanggi kasih tahu gimana tuh penyakit ISPA? Kalau dari buku yang aku baca yang diterbitkan oleh Sumantri, di bukunya itu yang di edisi 2 yang asuhan keperawatan pada klien gangguan sistem pernapasan, disebutkan kalau penyebab tunggal yang penting terjadinya ISPA itu merokok. Juga penelitian yang dilakukan oleh Ahyanti di dalam dia menyebutkan kalau ada hubungan yang sangat besar antara merokok sama ISPA. Kayak resikonya tuh sampai 2000 kali orang yang merokok itu untuk menderita ISPA. Itu dari penelitian sama jurnal dan buku-buku yang aku baca. Jadi kalau menurut aku itu rokok yang menyebabkan ISPA itu banget sih. Dan emang harus dijauhin sih ya. Kalau menurut Karana sendiri gimana? Kalau dari penelitian yang aku baca itu penelitian Tuhan Dayani, disebutkan bahwa orang yang merokok beresiko 4,6 kali untuk menderita ISPA dibanding dengan orang yang tidak merokok. Ternyata emang lebih besar ternyata kalau misalnya kita tuh merokok. Oke. Aku langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau misalnya kita berhenti merokok, benefit dan manfaat apa aja yang dapat kita rasakan nih? Kayaknya emang harusnya sih banyak ya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, harusnya banyak banget tuh ide-ide yang dicetuskan supaya masyarakat itu berhenti merokok. Boleh dong dari Kak Vina, spill. Kalau dari aku sih, aku mau bahas dari segi ekonominya dulu ya. Jadi tuh aku pernah baca di salah satu website atau artikel, emang besar untuk pengeluaran untuk beli rokok. Buat per bulannya aja tuh bisa keluar sekitar 400 atau bahkan bisa sampai 1 juta lebih. Banyak kan? Dan aku juga baca juga di artikel, menurut catatan BPS, Badan Pusat Statistik,
bilang kalau pengeluaran rokok tuh bisa sampai 6% deh dari pengeluaran sehari-hari. Jadi dengan kita berhenti membeli rokok, menurut aku bisa bisa nabung buat masa depan sih yang paling penting gitu. Bener banget, bener banget. Karena kan emang merokok tuh nggak kerasa banget ya. Sebatang, 2 batang, tiba-tiba udah sebungkus aja. Bener-bener. Bener. Kalau dari Kak Anggi sendiri gimana? Betul. Kalau manfaat berhenti merokok dari segi kesehatan, ini menurut Kemenkes, aku baca dari poster yang di-upload sama Kemenkes, disebutkan kalau kita berhenti merokok tuh fungsi saluran napas dan paru-paru kita itu bakal membaik, bakal lebih better gitu. Sama risiko stroke, risiko tadi kanker yang disebutkan Kaira dan Anissa itu juga bakal menurun. Kita juga risiko terkena jantung koroner juga menurun, dan lifestyle kita tuh juga lebih baik. Itu manfaat merokok untuk dari di kesehatan kita sendiri ya, untuk misalnya orang yang merokok itu sih menurut aku. Menurut Kemenkes yang aku baca. Ternyata emang banyak banget manfaat yang dapat kita tuai kalau misalnya kita tuh berhenti merokok. Jadi buat teman-teman semua dan masyarakat semua diharapkan kita mulai berhenti merokok. Kalau gitu, aku boleh dong dengar solusi-solusi dari kakak-kakak mahasiswa ini. Gimana caranya, tips and trick gimana kita nggak ngerokok dan stop untuk merokok. Aku mau dengar dari Kak Ica dulu. Ini aku tahu dari pengalaman teman-teman aku sih. Jadi itu teman-teman aku kebanyakan kalau misalkan dia mau berhenti merokok itu nyobain cara mengganti rokok itu jadi permen gitu. Jadi mengubah kan biasanya kita tuh makan kalau ngerokok kan ngandung nikotin yang bersifat candu. Nah, itu diganti jadi permen karena kan permen juga ada rasa-rasa dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Kalau menurut Kaira sendiri gimana? Kalau menurut aku kayaknya olahraga sih. Soalnya kan tadi kalau misalnya rokok salah satu hal yang bikin candu itu kan karena rokok itu bikin kita ngerasa nyaman kan. Nah, nyaman ini kan berhubungan banget sama hormon, sama zat yang dihasilkan oleh otak, yaitu, kok di otak sih? Salah. Pokoknya memicu otak untuk meningkatkan dopamin, intinya itu. Nah, dopamin ini tuh yang mempengaruhi suasana hati. Nah, dengan kita olahraga, ini menurut National Institute of Health, olahraga itu bisa memicu otak untuk meningkatkan dopamin, sehingga ujung-ujungnya juga bisa meningkatkan suasana hati. Jadi kita mengalihkan dari yang kita ngerokok supaya happy, jadinya kita olahraga supaya happy, gitu. Wah, double attack banget tuh. Jadi ada sehatnya, dapat happy-nya juga. Benar banget. Boleh dong dengar dari Kak Anggi sendiri gimana tuh solusinya? Kalau aku sering sih kayak baca dari Kemenkes tentang yang apa masalah-masalah merokok disebutin itu salah satu solusi yang bisa orang berhenti merokok itu orang itu menghindari pemicu untuk merokok, kayak kalau berkumpul sama teman atau kerabat itu nanti dulu deh, nggak kumpul-kumpul dulu, karena kan susah pasti kalau misalnya merokok terus kayak banyak di sekeliling atau lingkungan yang merokok, jadi pasti kegoda. Jadi salah satu yang paling penting itu hindari pemicunya. Jadi kan bisa diganti kata-kata di Kak Ica, ganti aja habis makan permen kah atau apa. Jadi sebisa mungkin individu yang merokok itu menghindari pemicunya. Benar-benar itu ide yang bagus sih. Boleh dong Kak Salwa bagi-bagi tips and triknya? Oke, solusi aku bagi para perokok itu mungkin awal itu dengan cara mengurangi konsumsi batang rokok harian. Dimulai dari 2 batang sehari, terus siapa tahu lama-lama perokok itu bisa berubah menjadi 2 hari cuma 1 batang rokok gitu. Semoga itu bisa membantu para perokok untuk berhenti. Bagus banget tuh tips and triknya. Boleh dong karena bagi-bagi gimana tuh tips and trik biar nggak ngerokok lagi. Solusi untuk berhenti ngerokok kalau sumbernya tuh dari diri sendiri sih. Jadi
lebih dibalikin lagi ke niat dari diri sendiri, terus bisa juga ditingkatin ibadahnya biar niat baiknya jadi lebih lancar. Benar. Kalau menurut Afina gimana? Kalau aku sih ya kan tadi yang karena bilang ya dari diri sendiri. Nah, biar dari diri sendiri itu bisa efektif buat ngeberhenti rokok, maka ngelibatin keluarga sama teman dekat itu bisa jadi pemicu juga buat kita. Soalnya tuh dukungan dari orang lain sama keluarga terutama tuh bisa berperan kan dalam berhenti ngerokok. Saya mereka bisa ngingetin, bisa ngebantu kita juga. Jadi tuh jatuhnya kayak mereka aja perhatian sama kita, masa kita nggak perhatian sih ke diri sendiri gitu. Bener banget. Kalau menurut Tara sendiri gimana? Solusinya itu bisa dengan menghindari stres. Soalnya kan stres merupakan salah satu penyebab dari seseorang tuh ngerokok. Jadi kalau stresnya nggak bisa dihindari, coba cari hobi-hobi lain atau enggak ngelakuin hal yang buat kalian tuh relax, kayak bisa dengan yoga, terus pijet, bahkan bisa sama dengerin musik yang kalian suka. Gitu. Wah, ternyata emang brilian banget sih ide-ide dari mahasiswa FKM ini. Mulai dari mengganti ke permen, olahraga, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terus habis itu ada yang embrace ke keluarganya supaya support berhenti merokok gitu. Mulai dari niat diri sendiri juga. Itu sih yang paling penting. Oke deh teman-teman, terima kasih loh sudah mau berbincang bersama mensukseskan program kami, Getar, Gerakan Tanpa Asap Rokok. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman tetap menjaga jarak, bebas dari COVID. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih. Dadah, semoga Dadah. Terima kasih. Terima kasih.